Sekarang kita ketikkan tanggal 8 bulan 1 tahun 2024. Jangan lupa nomor buktinya, ini merupakan transaksi yang ketiga untuk unit usaha dagang tanggal 3 bulan 1 2024 untuk unit usaha dagang. Di sini yang berpengaruh adalah kasnya bertambah karena terjadi penjualan barang dagangan sebesar 15 juta rupiah. Jangan lupa informasi transaksinya adalah penjualan barang dagangan. Karena ada komponen kas, maka komponen laporan arus kas diisi. Ini merupakan kas masuk operasi, penerimaan kas dari penjualan barang dagangan. Kemudian berikutnya, akun berikutnya, jangan lupa ini untuk di copy. Kas di Bank BRI berpengaruh pada pendapatan penjualan karena terdapat hasil dari pendapatan penjualan pupuk Korea. Jadi di sini pendapatan penjualan barang dagangan pendapatan penjualan barang dagangan sebesar 15 juta ini keliru pengisiannya. Ini tadi kas operasi penerimaan kas dari penjualan barang dagangan. Jadi selesai balance untuk penjurnalan yang pertama. Kemudian penjurnalan berikutnya adalah pendebitan akun HPP. Jadi di sini harga pokok penjualan barang dagangan sebesar berapa HPP-nya. Nah, ini nilainya kita peroleh dari buku bantu. Nilai HPP-nya sebesar 13.210.000. Jadi nilainya ini, nilai HPP-nya, nilai jumlah dari HPP-nya 13.210.000. Ini yang kita masukkan di jurnal. Jadi 13.210.000. Informasinya adalah sama penjualan barang dagangan. Di sini tidak lagi mengisi komponen laporan arus kas karena tidak ada lagi akun yang berpengaruh pada kas. Kemudian berikutnya adalah ini berpengaruh harga pokok penjualan akan berpengaruh pada persediaan barang dagangan. Jadi persediaan barang dagangan sebesar 13 juta sama dengan nilai HPP tadi. Nah, ini yang kami ingatkan kepada sahabat desa untuk usaha dagang. Usaha dagang karena metode perpetual ketika dilakukan pembelian, maka yang dituliskan bukan pembelian barang tapi persediaan barang dagangan. Kemudian ketika dilakukan kegiatan penjualan, maka akan terjadi 2 kali kegiatan menjurnal. Yang pertama, kas pada pendapatan. Jadi kas di debit, pendapatan akan dikredit. Kemudian pendebitan HPP dan pengkreditan persediaan barang dagangan. Karena metode yang digunakan adalah metode perpetual. Bagaimana dengan usaha produksi? Usaha produksi merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari suatu barang.
Yang kita contohkan di sini adalah usaha penggilingan gabah menjadi beras kemasan. Siklus produksi, siklus penggilingan gabah menjadi beras kemasan dengan transaksi yang terjadi, contohnya di tanggal 3 bulan 1 2024 membeli tunai bahan baku gabah dalam hal ini sebesar 1000 kilo dengan harga Rp4.000, jadi akan dikeluarkan uang kas sebesar Rp4 juta. Jadi kita tuliskan dulu transaksinya tanggal 3 bulan 1 2024. Ini merupakan transaksi yang kedua untuk usaha produksi tanggal 1 2024 untuk usaha produksi. Jadi membeli tunai, jadi dalam hal ini tadi disampaikan bahwa apabila terjadi pembelian, jadi bukan pembelian barang dagangan, nama akunnya, tapi merupakan persediaan bahan baku ya. Karena ini merupakan bahan baku karena akan dirubah menjadi beras. Jadi dalam hal ini kita ketikkan persediaan bahan. Kita kuncinya, kemudian jangan lupa drop down. Persediaan bahan. Persediaan bahan. Nah, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku sebesar Rp4 juta. Dengan keterangan transaksi pembelian barang dagangan. Tidak mengisi komponen laporan arus kas karena tidak begitu berpengaruh di kas. Karena dia membeli berarti berpengaruh pada kasnya, pada kas tunai. Karena kasnya berkurang, maka dia berada di posisi kanan, di kredit. Karena ini merupakan kas, ada tambahan kas, ada pengeluaran kas, maka kas keluar operasi karena ada kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional. Dalam hal ini yang digunakan untuk pengeluaran untuk pemasok barang ya, pembayaran ke pemasok barang. Pada tanggal 4 terjadi pemakaian bahan baku yang sudah dibeli sebelumnya ya, di tanggal 3 dengan total nilai sebesar Rp4 juta. Perlu sahabat bisa ketahui, di metode perpetual, harga pokok produksi terdiri dari komponen bahan baku, tenaga kerja, dan overhead langsung. Yang dimaksud bahan baku di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan dalam produksi, dapat berupa bahan mentah maupun bahan setengah jadi. Sedangkan tenaga kerja langsung adalah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung yang terlibat dalam kegiatan produksi. Kemudian overhead langsung itu adalah biaya yang terkait dalam proses produksi seperti biaya listrik, biaya air, dan biaya pemeliharaan mesin. Nah, kita lihat di tanggal 4 memakai bahan baku gabah sebanyak 1000 kilo dengan harga 4.000 sehingga terdapat total nilai Rp4 juta. Jadi kita ketikkan tanggalnya 4 bulan 1 2024. Ini merupakan transaksi yang ketiga untuk unit usaha produksi yang terjadi di bulan 1 2024. Kemudian akunnya adalah harga pokok produksi karena bahan baku termasuk bagian dari HPP tadi. Jadi di sini harga pokok produksi. Jadi kita cari akunnya harga pokok produksi sebesar Rp4 juta. Ini berada di sisi debit. Dengan keterangan transaksi adalah pemakaian bahan baku. Kemudian berikutnya
1 2024. Ini bisa di copy, yang tanggalnya tadi juga bisa di copy. Kemudian berpengaruh pada harga pokok produksi ini berpengaruh pada persediaan bahan baku. Jadi kan persediaan bahan baku sebesar nilai 4 juta rupiah dengan informasi yang sama. Komponen arus kas tidak diisi karena tidak berkaitan langsung dengan laporan arus kas. Kemudian kita lihat di tanggal 5. Di tanggal 5 membeli karung kemasan. Tadi disampaikan bahwa salah satu komponen dari HPP adalah termasuk biaya pembelian yang berkaitan dengan produksi. Jadi dalam hal ini bisa dituliskan akunnya tanggal 5 bulan 1 2024 dengan transaksi yang keempat untuk unit usaha produksi membeli karung. Jadi membeli karung termasuk dalam harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi sebesar 300.000. Jadi harga pokok produksi ini berpengaruh pada kas. Ini informasinya adalah pembelian karung kemasan. Jangan lupa untuk di copy kemudian dipindahkan. Begitu juga untuk nomor buktinya. Karena pembelian berarti berpengaruh pada kas. Kas tunai karena dikeluarkan ada pengurangan kas, makanya berada di posisi kredit. Dan informasi yang sama sudah balance. Kemudian ini bisa di copy. Karena ini berpengaruh pada komponen laporan arus kas, makanya laporan arus kasnya harus diisi, diaktifkan, kemudian klik segitiga. Ini merupakan kas keluar operasi, pembelian kemudian klik kembali segitiga ke bawah dan kita memilih pengeluaran kas untuk pembayaran biaya produksi. Kemudian kita lihat transaksi di tanggal 5 bulan 1 2024 membayar upah pekerja bagian produksi. Ini memang berkaitan langsung dengan produksi, jadi berkaitan juga dengan harga pokok produksi. Jadi tanggal 5 bulan 1 2024. Ini transaksinya, transaksi yang kelima di bulan 1 2024 T. Jadi di sini harga pokok produksi ya. Jadi kita klik segitiga ke bawah, kita cari harga pokok produksi sebesar 500.000. Dengan informasi pembayaran upah pekerja. Kemudian dia berpengaruh kepada kas tunai karena pembayaran secara kas tunai. Kita kliknya tunai, kemudian klik segitiga ke bawah. Dia berada di posisi sebelah kredit karena terjadi pengeluaran kas. Karena telah dilakukan kegiatan pembayaran upah pekerja. Karena berkaitan dengan kas tunai, makanya di komponen laporan arus kas kita isi. Ini merupakan kas keluar operasi dan merupakan bagian dari kas untuk pembayaran biaya produksi. Nah, demikian untuk pembelian karung upah pekerja. Bagaimana dengan mencatat untuk penyusutan aset tetap berupa mesin giling yang ada di buku bantu? Nanti informasi untuk penyusutan itu berada di buku bantu. Buku bantu kita lihat penyusutan untuk mesin giling.
giling, penyusutan mesin giling sebesar Rp277.778. Nilai ini yang akan kita input di jurnal. Jadi tanggal 5 bulan 1 2024 dengan nomor bukti 6 tanggal 1/24 unit usaha produksi mencatat penyusutan. Jadi penyusutan merupakan bagian dari harga pokok produksi. Jadi di sini produksi sebesar nilai dari penyusutan tadi. Nilai dari penyusutan adalah 277.778 dengan informasi penyusutan. Ini juga kita copy, kemudian dipindahkan. Ini kita copy juga, kemudian dipindahkan. Dia berpengaruh kepada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan sebetulnya tidak keluar. Jadi akumulasi penyusutan peralatan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dengan nilai yang sama 277.778 dengan keterangan transaksi penyusutan. Perhitungan harga pokok perhitungan harga pokok itu dilakukan minimal setiap siklus produksi sebagai dasar perhitungan HPP. Caranya, hitung jumlah barang dalam proses belum siap jual, misalnya untuk contoh kali ini sebanyak 100 kilo. Kemudian hitung barang jadi yang siap jual, itu kita contohkan 700 kilo. Kemudian ada data real jumlah produksi dicatat di buku bantu sehingga akan diperoleh harga pokoknya. Hasilnya data dari buku bantu itu diinputlah ke dalam jurnal. Jadi dalam hal ini kita manfaatkan dulu buku bantu, kemudian nanti nilainya akan kita input ke dalam jurnal. Kita masuk ke buku bantu di buku persediaan produksi. Nah, nilai akhirnya tadi yang kita buku persediaan barang jadi itu nilai akhirnya adalah Rp556.706. Nah, sekarang kita input barang dalam proses tadi kita misalkan adalah, kita lihat jurnal, yang misalkan barang dalam proses 100 kilo dan barang jadi 700 kilo. Ini barang dalam proses sebanyak 100 kilo. Kemudian barang jadi sebanyak 700 kilo. Nah, muncul nilainya. Kemudian menginput nilai barang dalam proses yang ada di buku bantu. Jadi menginput nilai dalam proses yang ada di buku bantu. Jadi nilainya adalah ini ya, ada 2. Jadi ini kita input di jurnalnya, nilai yang ini. Nilai 2 ini kita input di jurnal. Kita kasih tanda merah supaya jelas. Kita kasih latar belakang. Ini nilai inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Jadi nilai ini bisa dicatatkan dulu di tempat lain, karena ketika dimasukkan ke jurnal nilai ini akan menghilang, akan otomatis karena sudah dipindahkan, makanya nilainya menjadi kosong. Jadi bisa di-input atau bisa dicatat di buku lain supaya nantinya bisa membantu ketika Bapak Ibu menginput di jurnal. Kita masuk ke kegiatan jurnalnya. Jadi sudah ada nilai untuk persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Jadi jurnalnya adalah, jadi tanggal 6 bulan 1 2024
Ini merupakan transaksi yang ke-7 di bulan 1 2024 produksi. Kemudian persediaan proses ya, proses. Kita kata kuncinya proses. Jadi persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses di bagian sisi kirinya. Nanti dia berpengaruh di HPP-nya, di harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi yang kita kreditkan. Jadi di sini nilainya sebesar 634, berdasarkan yang tadi Bapak tuliskan, sahabat bisa tuliskan 122. Dengan informasi keterangan transaksi barang dalam proses yang tersedia. Kemudian ini bisa di-copy, dipindahkan, dan juga bisa di-copy, kemudian dipindahkan. Kemudian berpengaruh pada harga pokok produksi. Perhatikan juga ketika mengetikkan harga pokok, karena ketika ada yang keliru biasanya tidak terbaca oleh aplikasinya. Jadi sebesar 634.722 rupiah. Dengan keterangan yang sama, barang dalam proses yang tersedia. Nah, bagaimana menginput barang jadi yang ada di buku besar? Masuknya ini di buku bantu. Jadi untuk buku bantu tadi nilainya sudah ada, nanti nilai itu lagi yang kita input di dalam kegiatan jurnal ini. Jadi tanggal 6 bulan 1 2024 ini merupakan masih satu rangkaian dengan yang penginputan tadi untuk barang dalam proses. Jadi kita kasih kode yang sama 4P. Jadi di sini adalah jadi ya, informasinya jadi, nilai untuk barang jadi. Persediaan barang jadi. Nilainya sebesar 4.443.56 rupiah. Dengan keterangan transaksi barang dalam proses yang tersedia. Kemudian ini di copy, kemudian ini juga di copy, kemudian ini juga berpengaruh pada harga pokok produksi. Dengan nilai sebesar 4.400.000. Oh, nilainya kita lihat tadi, oh ya, menurut catatan 4.443. 4.400. Jadi harus hati-hati ya, 4.443.56 rupiah. Jadi 4.443.56 rupiah. Jadi harus hati-hati. Jadi makanya tadi ketika di buku bantu harus disimpan dengan baik-baik dan dicatat dengan baik-baik. Kalau perlu Bapak Ibu bisa foto untuk lebih meyakinkan ketika Bapak Ibu menginput ke dalam jurnal. Nah, demikian untuk perhitungan harga pokoknya.